Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Wulandari dengan NIM 22027036, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rima Ersya. Saya akan menyampaikan resume tentang modul Pendidikan Pancasila. Pertama-tama saya akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya, atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan politisi Amerika Serikat. Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus percaya sepanjang masa. Pancasila terus percaya. Hal tersebut disebabkan ideologi Pancasila tidak hanya sekedar confirm and deepen identitas bangsa Indonesia. Ia lebih dari itu. Ia adalah identitas bahwa Indonesia sendiri sepanjang masa, sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi dasar dan ideologi negara. Maka ia membangunkan dan membangkitkan identitas yang dorman, yang tertidur, dan yang terbius selama kolonialisme. Selanjutnya yaitu adalah Pancasila pra-kemerdekaan. Ketika Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau bisa kita sebut dengan BUPK pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan amnestis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan, kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Pada sidang pertama BUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Itu merupakan rumusan dari Muhammad Yamin. Sedangkan dari Prof. Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu satu, teori negara perseorangan individualis, yang kedua, paham negara kelas, yang ketiga, paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengemukakan 5 dasar negara yang terdiri dari yang pertama, nasionalisme dan kemanusiaan, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme, pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Pancasila di era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang.
Sehari kemudian, BUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Di awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumennya adalah fakta yang muncul dari sidang-sidang BUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalisme, netral agama, Sidik Jojo Sukarto dan Sultan Takdir Ali Syahbana, dan nasionalisme Islam Hamka Saifuddin Zuhdi sampai Muhammad Natsir dan kawan-kawan mengenai dasar negara. Selanjutnya yaitu Pancasila di era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Selanjutnya, oleh karena itu, sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya. Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Insinyur Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin. Selanjutnya yaitu adalah Pancasila di era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan oleh masyarakat sebagai gerakan moral politik. Hal tersebut berkolerasi bahwa undang-undang penekanannya pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah barang tentu hal tersebut tidak cukup. Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran ini mulai tumbuh kembali sehingga cukup banyak lembaga pemerintah di pusat yang melakukan kegiatan pengkajian sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Salah satu kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Makna penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu seluruh komponen bangsa harus secara imperatif kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pengumuman pemikiran para pendiri negara, the founding fathers, untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka.
Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemukakan pada masa persidangan BUPKI atau bisa kita sebut dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Menyebutkan bahwa setidaknya sejak dekade 1920-an pelbagai kreativitas intelektual mulai digagas sebagai usaha mensintesiskan aneka ideologi dan gugus pergerakan dalam rangka membentuk blok historis atau bisa kita sebut dengan blok nasional bersama demi mencapai kemerdekaan. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Filosofis grondslag bagi Indonesia Merdeka. Susunan nilai atau prinsip yang menjadi fundamen atau dasar negara pada masa sidang pertama BUPKI tersebut berbeda-beda. Usul Soekarno mengenai dasar negara yang disampaikan dalam pidato 1 Juni 1945 terdiri atas 5 dasar. Menurut Ismaun, sebagaimana dikutip oleh Bakri setelah mendapatkan masukan dari seorang ahli bahasa, yaitu Muhammad Yamin, yang pada waktu persidangan duduk di samping Soekarno, 5 dasar tersebut dinamakan oleh Soekarno sebagai Pancasila. Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dan dikenal sebagai Panitia 9. Dari rumusan usulan-usulan itu, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan Mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta. Selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ajaran Southern Theory dari Hans Kelsen, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat digambarkan sebagai piramida, bahwa ada di atasnya ada pembukaan, batang tubuh, dan rakyat. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambar piramida yang berbentuk segitiga adalah mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkan pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Selanjutnya, saya akan membahas
Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi di negara yang baru merdeka dan sedang berkembang, menurut Profesor W. Howard Origins, berfungsi sebagai sesuatu yang confirm and deepen identity of their people, sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Namun, ideologi di negara-negara tersebut menurutnya sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Ideologi ialah alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa atau untuk menjalankan suatu politik, atau bisa kita sebut dengan cultural management, suatu muslihat manajemen budaya. Oleh sebab itu, kita akan menemukan beberapa penyimpangan para pelaksana ideologi di dalam kehidupan di setiap negara. Ideologi itu menurut Oisman dan Alfian berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam konteks Indonesia, Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta di Belanda sejak 1924 mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya, bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama, persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Lalu Dr. Muhammad Hatta ini dia percaya bahwa paham kedaulatan rakyat memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Keterlibatannya dengan organisasi komunis internasional tidak melupakan kepekaannya untuk memperhitungkan kenyataan nasional dengan kesediaannya untuk menjalin kerjasama dengan unsur revolusioner lainnya. Selanjutnya, Pancasila dan liberalisme. Pancasila dan liberalisme ini terjadi di periode 1950 sampai 1959 yang disebut dengan periode pemerintahan demokrasi liberal. Di mana di sini sistem parlementer dengan banyak partai politik memberi nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia barat. Ketidakpuasan dan gerakan kedaerahan cukup kuat pada periode ini, seperti PRRI dan Persmesta pada tahun 1957. Pada tahun 1950 sampai 1960, partai-partai Islam sebagai hasil pemilihan umum pada tahun 1955 muncul sebagai kekuatan Islam, yaitu Masyumi, NU, dan PSII, yang sebenarnya merupakan kekuatan Islam di parlemen tetapi tidak dimanfaatkan dalam bentuk koalisi. Indonesia dahulunya tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Negara demokrasi model barat lazimnya bersifat sekuler, dan hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Kailan yang menyebutkan bahwa negara liberal memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun di dalam negara liberal diberikan kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau ateis. Bahkan negara liberal merupakan kebebasan warganya untuk menilai dan mengkritik agama
Berdasarkan pandangan tersebut, hampir dapat dipastikan bahwa sistem negara liberal membedakan dan memisahkan antara negara dan agama atau bersifat sekunder. Tentang rahasia-rahasia negara liberal, Soejourno Puspowardojo mengatakan bahwa kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kependaan pribadi. Sedangkan kelemahannya terletak dalam pengingkaran terhadap dimensi sosial sehingga tersingkir tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum. Selanjutnya yaitu Pancasila dan komunisme. Pancasila dan komunisme ini terjadi dalam periode 1900 sampai 1950. Di mana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat, namun ada berbagai faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Lalu juga ada Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan lokal jenius bangsa Indonesia. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan juga animisme. Baiklah, selanjutnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara. Ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara, untuk di atasnya didirikan Negara Republik Indonesia. Hasil perenungan itu secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa kita sebut dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dengan saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut dengan sistem. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat. Filsafat merupakan sebuah upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Suatu pengetahuan bijaksana akan mengantarkan seseorang yang mencapai kebenaran. Orang yang mencintai pengetahuan bijaksana adalah orang yang mencintai kebenaran. Cinta kebenaran adalah karakteristik dari setiap filsuf dari dahulu sampai sekarang. Filsuf dalam mencari kebijaksanaan menggunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya. Selanjutnya yaitu filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Dasar ontologis Pancasila. Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas
dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila yang mengungkapkan status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila sebagai filosofis. Baiklah, selanjutnya hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu itu sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh Noto Nagoro, hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian hakikat salah satunya hakikat Pancasila bisa kita kategorikan dalam 3 kategori. Pertama, hakikat abstrak yang disebut dengan hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Kedua, hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus atau terikat kepada barang sesuatu. Yang ketiga adalah hakikat konkret, di mana hakikat konkret ini bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila yang berisi 5 sila, menurut Noto Nagoro, merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila tersebut digunakan sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Di mana susunan secara hierarkis ini mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Apa itu etika? Etika yaitu etika merupakan suatu watak atau watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari, dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Aliran-aliran besar etika. Yang pertama ada etika deontologi, bahwa etika deontologi ini memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang kedua ada etika teologi, di mana pandangan etika teologi ini berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Ketiga ada etika keutamaan, di mana etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Selanjutnya ada etika Pancasila. Etika Pancasila ini tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasar pada kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasar penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan,
kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dan dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal dan diterima oleh siapapun pengembangannya. Baiklah, mungkin sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang resume modul pendidikan Pancasila. Jika